Sosok Elida Neti jadi sorotan setelah membuat pernyataan ijazah Jokowi benar asli. Kini pihak Rosuryo menyebutnya sesatkan publik. Diketahui Elida Neti merupakan kuasa hukum tersangka klaster pertama kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana. Kini Elida Neti disebut menyesatkan oleh kuasa hukum tersangka klaster kedua Rosuryo. Hal ini karena pengakuannya soal menyentuh ijazah Jokowi saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Seperti diketahui sebelumnya, klaster pertama dan klaster kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sama-sama menghadiri gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Desember 2025, tetapi berbeda waktu. Oleh karena itu, klaster pertama yang berjumlah 5 orang dan klaster kedua yang berjumlah 3 orang tidak bersamaan saat melakukan gelar perkara khusus. Meski begitu, kedua klaster tersebut sama-sama ditunjukkan ijazah asli Jokowi yang selama ini menjadi sorotan publik. Namun, kuasa hukum Rosuryo, Abdul Ghafur Sanaji menyebut keterangan Elida Neti terkait menyentuh ijazah Jokowi telah menyesatkan publik. Abdul Ghafur menegaskan bahwa Polda Metro Jaya sudah menginstruksikan para peserta gelar perkara khusus untuk tidak menyentuh ijazah Jokowi saat ditunjukkan, sehingga ia memastikan para peserta gelar perkara khusus hanya dapat melihat tanpa menyentuh. Ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah, kemudian di situ merasakan ada emboss, ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik, kata Abdul Ghafur Sanaji. Dikutip dari tayangan YouTube Official E-News, Senin, 22 Desember 2025. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Ahmad Hozinuddin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacara Jokowi supaya ijazah itu bisa dibuka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jelasnya, Ghafur menjelaskan, saat gelar perkara khusus berlangsung dan ijazah Jokowi ditunjukkan, dirinya menjadi orang yang pertama melihat ijazah Jokowi ditunjukkan mulai dari digunting segilnya hingga diperlihatkan kepada para peserta gelar. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu detik-detik, di mana ijazah itu akan dibuka. Saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kata dia. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri detik-detik ijazah tersebut digunting dari segel penyidik Polda Metro Jaya dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh Polda Metro Jaya. Tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Sehingga saya hanya melihat itu dari jarak yang sangat dekat, tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya tidak memegang ijazah tersebut, tegasnya. Ghafur menegaskan ijazah Jokowi diletakkan di sebuah map hardcase berlogokan Universitas Gadjah Mada, UGM. Selain itu, ijazah Jokowi juga dilapisi dengan plastik yang keras. Ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hardcase ada logo UGM dan dilapisi oleh plastik yang keras. Jadi kalau ada pernyataan dari pengacara Pak Egy Sujana mengatakan bahwa beliau menyelonong jarinya masuk, saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik, ujarnya. Keterangan tersebut tidak benar karena keterangan itu yang memberikan kebingungan terhadap rakyat hari ini, imbuhnya. Pernyataan Elida Neti yang mengatakan pada ijazah Jokowi terdapat emboss atau huruf timbul dan watermark, menurut Ghafur merupakan pernyataan yang tidak sesuai fakta. Bunda Eli mengatakan, ijazah tersebut ada embossnya, ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai fakta di dalam gelar perkara khusus, pungkasnya. Elida Neti adalah pengacara kawakan asal Bengkalis, Riau. Ia lahir di Bengkalis pada 8 Agustus 1962. Elida memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan dikenal aktif menangani berbagai perkara hukum. Ia mendapat gelar sarjana ilmu hukum pada 2010 dari Universitas Lancang Kuning. Selain itu, Elida juga memiliki gelar magister hukum pada 2014 di kampus yang sama. Elida Neti terdaftar sebagai advokat dan bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI. Elida Neti juga tercatat sebagai anggota tim pembela aktivis dan ulama, TPAU. Dalam karirnya sebagai lawyer, ia pernah menjadi bagian dari tim hukum Razman Arif Nasution dan kerap tampil sebagai kuasa hukum dalam sejumlah kasus besar. Elida pernah menangani perkara dugaan pencemaran nama baik, sengketa keluarga yang melibatkan figur publik, hingga pendampingan hukum dalam proses yang berujung ke Mahkamah Agung.
Perempuan berusia 63 tahun tersebut juga pernah terjun ke dalam dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019 dan 2024. Pada pemilu 2019, ia maju melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Pada pemilu 2024, ia mencoba peruntungan politiknya melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Elida Neti sempat mengungkapkan momen emosional saat menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Desember 2025. Penyidik memperlihatkan ijazah asli milik Jokowi kepada para peserta yang hadir di dalam kesempatan tersebut. Diakui Elida Neti, dirinya merinding dan terharu saat melihat langsung ijazah asli Jokowi. Ijazah Jokowi yang diperlihatkan, kata Elida, memiliki fitur keamanan otentik yang membantah tudingan pemalsuan. Saya deg-degan. Ya Allah, akhirnya yang kita perdebatkan sekian tahun, sekarang ada sosoknya di depan mata, kata Elida dalam tayangan kanal YouTube Cumi Cumi, Jumat, 19 Desember 2025. Saya melihat, saya merinding dan terharu, ucapnya. Menurut Elida, detik-detik saat penyidik membuka map penyitaan barang bukti tertanggal 23 Juni, di dalamnya terdapat ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Ia mengaku, walaupun peserta dilarang menyentuh, Elida dan beberapa rekan pengacara dari klaster 1 berusaha mendekat untuk memastikan keasliannya. Saya tusuk, tahan, dengan ujung jari saya. Saya pegang, ada emboss, huruf timbul, ada watermark, dan ada lintasan stempel, ujar Elida. Elida juga menyebut detail kondisi fisik kertas yang menunjukkan usia dokumen tersebut. Di bagian bawahnya itu sudah robek-robek, mungkin karena sudah lama sekali. Kertas tua, jadi bagi saya, itu adalah aslinya, bukan sekadar fotokopi, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.